selamat malam semuanya. Aku mulai aja ya, karena udah jam 7:30. Jadi hari ini kita akan ngobrol. Jadi gila, hari ini kita spesifik ngobrol tentang product knowledge sih sebenarnya. Jadi product knowledge itu kayak kita itu mengenali apa sih Meresel, apa sih yang ditawarkan oleh Meresel gitu ya. Tapi spesifiknya kita akan lebih lihat dulu dari fundamentalnya ya, sekolah fashion gitu loh. Jadi kita akan ngomongin lebih dalam tentang apa sih sekolah fashion, kenapa itu kita perlu ngerti tentang fashion, kemudian kenapa orang itu harus paham tentang fashion kayak gitu. Jadi kita lihat secara fundamental lah, lebih mendalam dulu gitu ya, mendasar. Nah terus habis itu nanti aku akan share sekilas tentang gimana caranya Meresel ini menawarkan produknya. Dalam artian program-programnya dari Meresel tuh dikemas seperti apa sih sebetulnya kayak gitu. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya gitu boleh chat aja ya gitu. Oke, hari ini kita akan ngomong beberapa poin sih. Yang poin pertama, kenapa fashion itu penting gitu. Kalau kita ngomong soal fashion ya, fashion itu sesuatu yang mungkin kalau kita cermatin ya, dari dulu banget, dari zaman dahulu gitu ya sampai sekarang tuh nggak ada yang namanya fashion tuh berhenti loh gitu. Jadi semenjak manusia ada, fashion itu sudah ada sebetulnya. Cuman bedanya zamannya, jadi semakin berkembang ya. Jadi zaman berubah, eranya berubah, itu keinginan manusia, selera manusia, kemudian kebutuhannya juga berubah gitu. Jadi yang sebenarnya fashion itu bisa dibilang itu sudah tua sekali sih. Jadi kenapa pernah dengar istilah kayak history of fashion? Kenapa kok fashion itu ada sejarahnya? Nah, kenapa ya? Karena berkembangnya itu begitu. Kalau kita lihat ya, maksudnya dari dulu sampai sekarang tuh signifikan banget perkembangannya itu. Ya karena itu tadi, kenapa fashion itu bagian dari kehidupan manusia gitu sebetulnya ya. So kalau kita ngomong kenapa fashion itu penting, ya jelas karena fashion itu sebenarnya bagian dari diri kita itu loh. Gitu. Jadi seakan-akan ya kita tuh nggak bisa lepas loh dari fashion. Jadi kalau bisa dibilang nih, sebenarnya orang awam tuh perlu nggak sih belajar fashion gitu? Kan kadang kita tuh mikir, kenapa ada yang namanya sekolah fashion, kenapa ada orang harus belajar bikin baju, ada juga yang harus belajar desain, kenapa sih kok kayak gitu ya. Ya sebetulnya kita secara individu ya, itu harus ngerti loh gitu. Kenapa sih gitu? Karena kita akan hidup tuh nggak cuma di rumah ya, kita akan bersosialisasi, kita juga ada urusan-urusan lain, entah mungkin kerja, meeting, mungkin ada event lah gitu ya. Nah itu pasti membutuhkan penanganan yang berbeda saat kita menggunakan baju ya gitu ya. Kemudian stylingnya juga pasti harus berbeda gitu. Kalau sama semua pastinya kita kayak bisa dianggap itu misalnya nih casual gitu. Terus kita ke event-event formal kita pakai baju casual. Tentu akan orang lihat ini nggak salah kostum nih gitu. Kan kamu lagi ke acara formal, kenapa pakai baju casual? Nah dari situ kita bisa lihat ternyata ada occasion ya, occasion kalau istilahnya tuh kita ada tujuan-tujuan pemakaian dari baju itu tadi. Sehingga walaupun dibilang fashion itu mungkin secara spesifik orang pikir kayaknya harus ya belajar fashion gimana gitu. Sebetulnya itu adalah hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita gitu. Karena itu akan menjadi bagian kayak orang tuh mengenal kita tuh orang yang seperti apa gitu. Karakter gitu juga kan. Ada orang yang karakternya mungkin feminim, ada orang yang karakternya mungkin lebih tomboy. Nah itu pasti mereka pemilihan bajunya juga berbeda di situ, karakter selera. Jadi begitu banyak hal yang mempengaruhi sehingga bisa dibilang manusia itu nggak bisa lepas dari fashion gitu. Gitu sih sebetulnya itu alasan kenapa fashion itu sangat penting dan tidak akan pernah bisa hilang dari muka bumi ini. Selama masih ada manusia tidak akan pernah hilang gitu. Oke, itu kalau kita ngomongin fashion dari sudut pandang yang lebih luas ya, nggak cuma sekedar dari orang yang mau jadi desainer gitu. Nah kalau kita ngomongin lebih spesifik, aku suka nih fashion gitu. Aku kayaknya kepengen mendalami bidang ini karena aku melihat bidang ini tuh everlasting, nggak ada matinya gitu ya. Aku pengen mendalamin. Jadi aku pengen sekolah fashion misalnya, menjadi seorang desainer, atau mungkin nggak jadi desainer, aku mau bisnis di bidang fashion gitu.
Nah, tentunya di situ akan lebih spesifik ya. Pasti kita akan mempelajari lebih banyak lah daripada yang kita tadi omongin tuh. Kalau untuk orang awam mungkin kita nggak perlu mempelajari sampai bagaimana pembuat pola yang baik gitu misalnya. Bagaimana karakter-karakter desain yang dibutuhkan untuk event-event seperti ini gitu misalnya. Kalau orang seperti ini karakter seperti apa mungkin nggak sampai seperti itu. Body types-nya bagaimana. Nah itu kan lebih spesifik lagi. Nah itu yang akan dipelajari di sekolah fashion gitu. Kita ngomong kayak gitu. Nah kalau kita memutuskan aku mau nih, oke aku mau memutuskan untuk sekolah fashion jadi seorang desainer. Gimana cara memilih sekolah fashion yang baik? Dalam artian yang cocok sebenarnya. Jadi kalau kita ngomong sekolah fashion itu kan banyak sekali ya. Dan tentunya juga mereka menawarkan hal-hal yang berbeda gitu loh. Nah tapi dari situ sebetulnya apa sih yang harus kita pertimbangkan untuk memilih yang cocok sama diri kita? Karena kan kalau ngomongin begitu banyak pasti kadang-kadang bingung ya. Ditawarin ini, terus aku mau yang mana ya gitu ya, yang kayaknya cocok sama aku itu yang mana ya. Jadi jangan sampai kita itu udah nyemplung gitu ya, terus tiba-tiba di tengah jalan mikir kayaknya ini nggak cocok nih, kayaknya aku salah nih, kayaknya kok mungkin aku harusnya nggak belajar ini gitu, nggak perlu, mungkin malah seharusnya aku belajar yang lain. Nah kayak gitu. Jadi dari situ sebetulnya saat kita mau memilih di awal kita harus tahu dulu sekolah itu menawarkan apa gitu. Jadi maksudnya dia ini goalsnya apa sih yang ditawarkan oleh programnya, kemudian visinya dari sekolah itu apa, itu sebenarnya kita perlu tahu sih. Sama aja kayak kita itu ya waktu dulu sekolah ya SD, SMP, SMA gitu ya, sekolah dasar itu kita kan pasti mencari sekolah yang memang cocok sama karakter kita ya. Kalau misalnya kita tipe-tipe orang yang suka belajar, mungkin ada sekolah yang tipenya dia lebih banyak belajar teori kayak gitu ya. Ada yang mungkin tipe-tipe sekolah tuh yang banyak prakteknya gitu. Nah itu kan kita sesuaikan dengan karakter. Makanya sekarang tuh ada kayak tes-tes gitu yang untuk mengenali kamu itu ternyata tipe otak kanan, otak kiri kayak gitu. Nah jadi di situ sebenarnya saat kita memilih itu kita harus mengenali dulu sih. Kita ini mau carinya apa gitu loh di sekolah itu. Jangan sampai kita ini mikir ini bagus karena mungkin terkenal atau apa. Udah banyak yang udah banyak lulusannya misalnya, tapi kita kan nggak tahu apakah sesuai sama yang kita butuhkan gitu loh. Nah jadi yang untuk kita butuhkan tentu kita mengenali dulu sih sekolah itu. Nah bagaimana cara mengenalinya ya, kan mereka menawarkan bagus-bagus gitu mungkin, tapi kita mesti lihat lagi dari sini bagaimana sih mereka itu menjelaskan soal misalnya materi ini untuk apa, materi ini untuk apa. Jadi kita tuh nggak cuman menerima saja, oh materinya kelihatannya bagus ya, tapi sebenarnya tujuannya apa sih pembelajarannya. Jadi kita ini sebagai calon murid gitu ya, kita juga mesti kritis untuk menanyakan kebutuhan yang mereka tawarkan tuh sebenarnya goalsnya apa gitu. Jadi goals itu sangat penting ya. Kayak kita tuh sebagai calon murid tuh tahu dulu kamu itu mau jadi apa, habis itu materi yang dibutuhkan tuh apa kayak gitu. Nah terus ini akan nyambung dengan yang ketiga ya, poin ketiga, bagaimana tahu materi apa yang dibutuhkan gitu. Karena kan materi itu begitu banyak ya kalau kita ngomong fashion ya. Fashion itu sangat luas. Ada desain, menggambar, ada juga yang kita tuh spesifik belajar ke pattern, misalnya mengenalin bagaimana pola itu baik di badan, karena badan kan bervariasi ya, apalagi badan cewek ya. Kalau kita ngomong kan cewek, cowok, anak-anak gitu ya, biasanya badan cewek itu lebih kompleks ya, karena memang dari strukturnya itu lebih kompleks, sehingga kita ini kalau misalnya belajar baju cewek gitu akan lebih detail gitu loh dari situ. Nah mungkin ada yang lebih spesifik ke situ, ada mungkin yang memang kayak fokusnya mau ke bisnisnya bisa, atau mungkin ada yang fokusnya malah ke aku nih mau buka garment atau aku pengen punya konveksi. Jadi kita fokus ke bagaimana pengembangannya dari sebuah garment. Nah, kemudian bagaimana mungkin kita ini terjun ke dalam, misalnya kita kerja di kota besar gitu ya, kita membutuhkan ilmu-ilmu di bidang digital. Terus apalagi zaman sekarang ya semuanya sudah serba digital ya, semuanya anggapannya tuh pakai teknologi gitu loh. Apalagi sekarang semuanya seperti itu, maka akan sangat dibutuhkan untuk kita mengenali, oh ternyata aku juga harus ngerti di dalam bidang digitalnya itu gimana. Nah kayak gitu. Jadi kita lihat kebutuhannya kita ini mau jadi apa dulu gitu. Jadi kayak goals lah, semacam goals. Aku nanti lulus itu maunya itu bisa apa? Aku nanti itu kalau kerja profesi
maunya itu profesi di bidang apa gitu, aku sukanya apa sih gitu ya, kayak mengenali juga sih, kayaknya aku kok kayak lebih suka desain gitu ya, mungkin aku kayaknya males nih desain gitu, aku kayaknya kok lebih suka explore di pattern, terus habis itu coba-coba kayak eksperimen jahitnya gitu. Jadi ada orang itu kan memang karakter berbeda sehingga mereka pasti akan melihat, oh kayaknya aku lebih cocok ke sini gitu loh. Jadi dari situ kita kenalin dulu dari sekolahnya, kita kenalin dari materinya, kita kenalin dari diri kita sendiri, kita juga kenalin. Nah itu kalau di Miresal kita ada tesnya gitu. Jadi di sini kita ada tes di mana kita sebagai ada tim khusus yang akan mempelajari. Jadi kayak murid itu karakternya gimana, kemudian kecerdasannya apa gitu ya. Tesnya simple, cuman akan membantu sekali dari segi kami untuk bisa mengarahkan si murid sih. Jadi dari misalnya cara pembelajarannya, kemudian bagaimana cara belajarnya. Jadi kayak ada tipe orang itu yang mungkin lebih mudah, dia harus ditunjukkan. Ada orang yang lebih mudah saat kita ikut mengerjakan. Nah, jadi karakter-karakter yang seperti itu pasti berbeda cara menanganinya gitu. Nah, di situ kalau di kita sendiri di Miresal tuh ada tesnya. Jadi untuk membantu sebenarnya, bukan tes untuk kayak kamu nanti lulus atau tidak, nggak seperti itu. Tapi semacam kayak nanti kita akan cara kerjanya seperti ini supaya hasilmu lebih maksimal kayak gitu. Jadi di situ juga perlu sekali, dan itu sangat membantu untuk murid untuk mengenali, oh ternyata cara belajarku begini loh gitu. Oh ternyata selama ini kecerdasan utamaku ini. Jadi aku tuh mungkin kok kayaknya lebih gampang kalau belajar tuh harus sama ngomong gitu kan. Ada yang mungkin tipe belajarnya harus tenang sekali gitu. Jadi itu akan mempengaruhi dari kita untuk mengenali bagaimana kita itu belajar dan bagaimana materi-materi apa yang sebenarnya kita butuhkan, karena kita tuh mungkin akan lebih kuat di sana kayak gitu. Nah dari situ sebetulnya kita mengenali diri kita dan juga mengenali apa yang ditawarkan seperti itu. Nah kalau kita sudah ngomong ya garis besarnya seperti itu. Sekarang aku mau lebih spesifik lagi ngomong soal kalau gimana di Miresal sendiri gitu kan. Nah di Miresal sendiri mungkin kalau teman-teman udah pernah buka webnya, kita ada web ya www.miresal.com. Di situ ada satu page khusus yang menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan Miresal sih. Nah itu akan menjadi kayak acuan gitu ya. Kalau kita ngomong di Miresal ada kelebihan-kelebihan, kok bisa ada kelebihan itu? Kenapa kelebihan? Kenapa kita anggap itu kelebihan gitu ya? Misalnya yang pertama contoh ya, ada fit pattern cutting. Fit pattern cutting itu lebih ke pola sih. Jadi kalau dari segi polanya, kita pengembangan dari beberapa negara ya, dan juga dari beberapa desainer yang sudah anggapannya nih, kita lihat desainer ini memang baik dan dari polanya. Dari misalnya nih, ada kan Bastia ya atau korset ya. Korset itu ada yang kadang kalau kita pakai itu mungkin terlalu tidak enak di bagian dada, ada yang tidak enak di bagian perutnya gitu. Nah kita mempelajari dari desainer-desainer sudah biasa membuat seperti itu, membuat korset supaya kita lihat, oh kalau misalnya bentuk tubuh seperti ini harus diapakan, kok bentuk tubuh seperti ini diapakan. Jadi kita mengcombine banyak, jadi kita banyak riset sih, kita banyak riset sehingga dari hasil patternnya sendiri kita bisa bilang kalau pattern kita ini sangat nyaman digunakan dan juga cukup mudah karena tidak harus banyak fitting gitu. Jadi kita cukup menggunakan beberapa standar ukuran, dalam artian misalnya nih dada, kemudian pinggang gitu ya, kemudian pinggul gitu ya, terus kemudian ada beberapa poin saja yang kita pakai dan kita bisa mendapatkan pola yang enak gitu sudahan. Jadi cukup praktis lah gitu dari patternnya. Kemudian yang kedua, private and flexible. Jadi tentu kan kalau di Miresal itu ada ya sistem private ya. Di kalau private ini kita mungkin dari dulu lah, bisa dibilang tuh dari pertama kali kita berdiri itu kita sudah ada kelas private gitu loh. Jadi akan memudahkan murid kalau mau belajar. Terus juga sistemnya kita itu menyesuaikan dengan goalsnya murid sih. Jadi kita punya program-program yang udah disetting memang untuk misalnya nih kalau murid maunya ini gitu, itu ada programnya apa gitu. Jadi kita ada konsultasi dulu di awal dimana kita pengen tahu murid nih goalsnya apa ya gitu ya. Kalau misalnya dia mau ini, dia harus ambil program apa. Dan kita juga punya program custom, dimana custom ini murid bisa menyesuaikan, bahkan dia bisa membuat kita akan membuatkan kurikulum khusus untuk dia. Seperti itu. Karena apa? Karena kebutuhan setiap orang itu bisa berbeda loh gitu. Nggak bisa semuanya disamakan. Nah tapi kita punya paket-paket program-program itu yang memang sudah bisa dibilang itu adalah
yang umum gitu loh, yang memang dibutuhkan. Misalnya aku mau jadi desainer, maka itu jadi programnya ini. Kalau aku misalnya mau sekolah fashion, maka programnya ini gitu. Kalau aku misalnya mau mengembangkan bisnisku, maka ambilnya ini. Bisnis apa? Misalnya bisnisnya anak-anak, misalnya baju anak, atau bisnis baju cowok, baju cewek, atau mungkin ke bridal kemana. Itu semua kita punya spesifikasi sendiri-sendiri setiap program. Jadi kita sudah membuat program yang spesifik, tapi kita juga bisa membuat custom bila memang dirasa dari program-program yang ada ini kok kayaknya ada yang aku pengen tambahkan gitu. Aku rasa kayaknya aku pengen belajar ini juga loh gitu. Nah itu bisa diambil di custom itu tadi. Jadi sangat sangat cocok sama murid gitu yang mungkin dia merasa kayaknya aku kok kepengen belajar ini gitu loh. Jadi nggak melulu dia harus ngikutin kita gitu. Kita bisa mengikutin dari kebutuhannya murid. Nah karena itu makanya ada konsultasi dulu di awal. Karena sangat penting. Konsultasi itu akan menjadi acuan kita untuk melihat, oh kalau misalnya murid ini ternyata usahanya seperti ini, oh ternyata sudah punya skill ini, ternyata ada problem ini di dalam usahanya. Nah maka kita bisa membantu gitu. Yang rasanya kayaknya kamu butuhkan tuh ini loh gitu loh. Kenapa? Ya ini untuk jangka panjangnya baiknya adalah ini gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ternyata dalam situasi kondisi ini dia membutuhkan pembelajaran ini, kita bisa memberikan saran juga gitu. Jadi nggak melulu aku kok kayaknya harus belajar ini loh, tapi ternyata mungkin yang dibutuhkan tuh berbeda, seperti itu. Jadi kita akan membantu murid supaya goals itu benar-benar tercapai di situ. Terus yang ketiga, affordable price, dalam artian dari harga. Nah harga sendiri kita ini sangat bervariasi dan juga bisa menyesuaikan loh gitu. Jadi unik sekali ya gitu. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut. Terus yang keempat, business minded. Business minded itu mungkin yang unik di Meresel. Di Meresel ini ada program yang namanya Vision Business gitu. Jadi kita akan lebih benar-benar mengembangkan sih. Jadi kalau murid itu udah ada ide gitu ya, aku punya ide mau bikin usaha. Nah itu kita bisa bantu untuk bisa jalanin usaha itu gitu. Dan diajarkan benar-benar detail dari awal, dari nol, dari bagaimana mengenali target market, bagaimana membuat business plan dan kawan-kawan sampai marketingnya, bagaimana social media marketing, digital marketing yang zaman sekarang relevan itu ya kita masukkan gitu. Tapi selain itu pun semua murid di tempat kita arahkan untuk bisa business minded gitu. Kenapa? Karena di dalam setiap program, khususnya reguler ya. Jadi kita ada beberapa jenis program, maksudnya program yang cukup panjang ya. Program cukup panjang biasanya kita akan ada presentation. Jadi presentation di mana murid itu akan kita lihat, kamu mungkin di sini kekurangannya ini loh selama ini belajar. Oh mungkin kamu kayaknya harus mengembangkan ini loh gitu. Nah terus kita juga akan bantu kalau misalnya dia ada belum ada ide, aku mau usaha apa ya habis ini, atau aku mau ngapain habis ini, kita akan bantu dari. Makanya itu ada tes itu tadi. Tes itu sangat membantu dalam artian kita mengenali karakter murid seperti ini, kamu bisa loh bisnisnya ke arah sini gitu. Terus bagaimana caranya? Jadi kita akan membantu dia untuk paling enggak tuh waktu terjun itu udah bener gitu jalannya. Paling enggak itu tidak sampai kayaknya tersyok-syok, dalam artian tidak tahu aku harus ngapain. Jadi dalam artian membuka jalan, membuka pandangan begitu, membuka pandangan si murid itu untuk nggak cuma dulu aku harus jadi fashion designer gitu. Padahal luas banget sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tahu usaha di bidang fashion itu sangat luas sebenarnya, nggak cuma dulu kayak kita bayangin fashion designer bikin baju untuk orang atau cuman konveksi gitu misalnya. Jadi kita kan mungkin seringnya lihat itu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau mengenali gitu ya, itu sangat banyak sekali loh itu peluang bisnis bidang fashion itu gitu. Nah itu juga yang kita tawarkan di Meresel ya. Di Meresel ini ada yang namanya bisnis partner itu kan. Jadi kita ada partnership ya. Partnership itu yang yang pernah kok mungkin teman-teman lihat di feed gitu, kita ngomongin ada bisnis tanpa modal. Nah mungkin itu sebenarnya bisnis partner itu. Jadi teman-teman bisa jadi bagian dari kami dan kalian nggak perlu modal apa-apa gitu loh untuk bisa menjalankan itu gitu. Tapi dan akan kita bantu terus. Dalam artian kita akan mengarahkan si caranya bagaimana. Kemudian untuk bisa menjalankan itu harus ngapain aja. Nah itu tentu akan dibantu sih di situ. Tapi yang paling penting kan kalau namanya partner ya tentu ada usaha. Maksudnya dari si partner juga ada usaha gitu loh. Maksudnya mereka juga ada niat kayak gitu kan, ada usaha. Nah itu baru bisa jalan. Kalau cuman aku mau nih gitu, terus habis itu
yang nggak tahu mau ngapain, nah terus nggak berusaha, nggak tanya, nggak apa, tentunya berbeda juga kan hasilnya kayak gitu. Itu kalau kita ngomong bisnis partner. Jadi kita sangat berorientasi untuk bisa membuat murid itu tidak melulu melihat aku jadi desainer harus menjahit, harus mungkin kerja jadi desainer, atau mungkin aku ngelamar jadi desainer gitu ya. Nggak harus itu gitu, tapi kita bisa melihat lebih luas lagi gitu loh, lihat dunia fashion itu lebih luas lagi dari situ, seperti itu. Kemudian ada yang kelima itu smart class system. Jadi kalau di Brazel itu ada private, ada juga semi private. Nah semi private itu di kita sih minim orang ya, dalam artian tidak akan lebih banyak dari 4 orang maksimal dalam satu kelas gitu. Kenapa? Karena kita pengen murid itu hasilnya benar-benar maksimal. Jadi tidak sampai murid itu keluar tidak tahu apa-apa. Jadi ini juga pengalaman dari kami ya, maksudnya dari murid-murid yang share gitu, terus habis itu mereka info bagaimana sih gitu ya. Terus kan kita juga ada presentation ya. Jadi di situ kita akan melihat loh hasilnya murid itu bagaimana. Kita melihat hasil murid sih selalu signifikan, selalu. Kadang aku sendiri maksudnya melihat kita miss gitu ya, dari yang nggak bisa apa-apa, dari nol, yang belum pernah megang mesin jahit, bahkan hanya dalam beberapa bulan dia bisa menghasilkan karya yang kadang sampai miss gitu. Maksudnya wow, bagus gitu. Dan ya itu berarti dari situ aku melihat efektif gitu. Dari sudut pandang sebagai pengajar, dari sudut pandang murid kita melihat dari hasil evaluasi, dari hasil mereka juga mereview gitu ya. Kita melihat mereka juga puas gitu. Kemudian mereka melihat hasil yang signifikan. Dari situ kami melihat sih secara kurikulum itu sudah benar-benar tertata dengan baik gitu ya. Jadi di Brazel ini kita sangat memperhatikan. Jadi terus mengembangkan kurikulum itu. Tidak sampai kurikulum itu kayak ada miss gitu. Sampai ada miss pun murid bisa ngomong loh sama kita gitu ya. Kita akan memperbaiki. Jadi dari segi kurikulum kenapa sampai di sekarang tuh kita punya web khusus gitu ya, web khusus yang isinya bahkan materi di situ lengkap sekali gitu ya. Jadi teman-teman yang jadi murid itu kalau mau belajar tuh sangat dimudahkan. Jadi sudah belajar di kelas atau di program itu ketemu tutor dijelaskan detail, ada materinya, di web pun ada materinya. Jadi teman-teman bisa ngulang gitu, habis itu udah bisa ngulang, bisa belajar lagi, bisa ngembangin juga. Habis itu bisa lihat lagi, misalnya besok materi apa gitu kan, ada RPP-nya di situ ya. RPP-nya kita juga detail, jadi teman-teman bisa lihat dari pertemuan pertama sampai terakhir aku kan belajar apa, itu ada di situ semuanya. Jadi teman-teman bisa tahu, oh ternyata di sini tuh aku nanti sampai akhir tuh bisa ini loh. Bahkan mungkin kalau misalnya ada dirasa ini kayaknya perlu ditambahin sama ini gitu, itu bisa lo ngomong sama kita gitu. Jadi kita sangat terbuka dengan murid dan kita sangat terbuka dengan ilmu baru. Jadi kalau di tempat kita tuh dari research and development, dimana jangan sampai ya kalau fashion itu kan kayak tadi aku bilang di awal ya, fashion itu berkembang loh gitu loh. Fashion itu tidak stuck. Jadi fashion itu sesuatu yang akan terus berjalan. Nanti beberapa tahun lagi dia ada perubahan, penambahan gitu ya, ada something new gitu. Nah kita harus ikutin gitu. Jadi dari situ saat teman-teman juga itu jadi pertimbangan saat melihat sekolah fashion ya sebetulnya. Kalau sekolah fashion dia tidak mengikuti perkembangan, dia tidak ada something new gitu ya, tidak ada ilmu yang ditawarkan yang baru gitu. Nah itu perlu dipertanyakan sebetulnya, karena saat teman-teman belajar tentu harus dari sumber yang memang dia sudah belajar dulu ya, kemudian dia kan ngerti apa yang diajarkan gitu loh, dan dia benar-benar ngerti spesifik kalau semua yang diajarkan itu sudah melalui proses gitu loh, tidak melulu aku baru tahu denger ini ya udah aku ngomongin, nggak seperti itu kan. Itu kita harus benar-benar tahu apa yang kita sampaikan dan kita benar-benar mengerti kalau ini relevan dengan zaman kayak gitu. Jadi itu harus jadi pertimbangan sekali saat teman-teman mau memutuskan untuk nantinya bersekolah di bidang fashion seperti itu. Terus kita juga di sini sangat memperhatikan dari segi tutor. Jadi kita punya yang ke-6 tuh qualified tutor. Jadi tutor kita itu adalah tutor yang sudah berpengalaman di bidang fashion pasti. Kemudian mereka juga lulusan dari, mereka sarjana semua gitu ya. Kita benar-benar memperhatikan bagaimana tutor juga harus orang yang terpercaya, karena itu akan jadi partner kalian ya dalam belajar ya. Tentunya tidak mungkin kalau kita tidak yakin dengan dia gitu ya. Nah kemudian tutor ini juga kita akan terus semacam kayak materi itu juga direview gitu loh. Jadi tidak stuck di tempat gitu. Jadi kita akan memperhatikan dari segi itu.
Kemudian yang ketujuh ini yang menarik nih, ada garansi 100% loh gitu. Jadi garansi loh kita ini. Kalau misalnya teman-teman merasa aku kok nggak ada progres ya gitu ya, nah itu bisa garansi loh gitu. Jadi kita nggak cuma ngajarin atau merasa aku pokoknya ngajarin gitu ya, tahu mau ngerti nggak ngerti urusanmu gitu. Itu nggak seperti itu loh. Kita akan memperhatikan benar-benar dari hasil evaluasi, dari hasil semuanya. Selama murid mengerjakan dengan baik, dalam artian mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya, kita akan kasih garansi 100% gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Pokoknya kita sangat memperhatikan dari segi murid gitu. Jangan sampai murid ini terlantar dalam artian tidak dapat ilmu, kekurangan ilmu, merasa kurang puas dari pembelajaran. Nah itu akan sangat kita hindarin seperti itu. Nah itu kalau ngomongin tadi 7 kelebihan dari Miracle ya itu. Nah tentu kita sekarang ngomong ke program nih, program. Jadi mungkin teman-teman kalau banyak sih, kalau ada yang mungkin DM gitu, kadang ada yang mungkin WA, ada yang kita kan juga ada Telegram, ada apa gitu ya. Kadang-kadang pertanyaan yang paling banyak itu ya adalah aku pengen belajar gitu. Mereka tanya ini aku pengen belajar loh gitu. Nah pasti kita akan tanyakan mau belajar apa sih gitu. Soalnya kan mungkin kalau kita dari sudut pandang orang awam ya mikirnya kalau fashion itu ya belajar jahit gitu ya mungkin. Jadi kita akan mikirnya jahit atau mungkin desain. Nah itu yang paling umum. Nah makanya biasanya kita deskripsi. Kalau di Miracle ada deskripsi dimana di situ kita sudah spesifikasiin gitu loh. Kalau di Miracle tuh ada kategorinya. Kenapa dikategorikan? Soalnya kalau nggak dikategorikan nanti akan kebingungan. Dalam artian gini misalnya nih, ditanyain sama calon murid, aku pengen belajar loh gitu. Terus habis itu kita tanya balik, kamu belajar apa? Ya, pasti kan tanya balik, kamu pengen belajar apa? Maksudnya kepengen lebih detail di mana sih gitu? Desainnya kayak mungkin, atau mungkin mau belajar jahitnya. Nah dari situ kita lihat, oh ternyata nggak ngerti. Misalnya aku nggak ngerti, emangnya belajar apa ya gitu. Nah tentu kita akan memberi arahan kan. Oh di fashion itu kalau tempat kita ada belajar dari desain, bisa juga belajar pattern making sama sewing gitu ya, pattern making and sewing gitu. Kemudian ada juga digital loh gitu, ada juga bisnis loh gitu. Jadi nah mungkin ada yang kadang oh ada ya kayak gitu ya, oh, baru tahu gitu ternyata ada loh materi-materi seperti itu. Jadi mungkin tidak banyak yang mengerti kalau di Miracle itu ada banyak gitu kategori programnya. Jadi dari segi itu nanti namanya apa ya, dari goals, skill yang dibutuhkan. Jadi berdasarkan goals, skill yang dibutuhkan, kita punya kategori dari desain, pattern making, digital, and business gitu. Karena ini kan disesuaikan dengan si murid itu pengen jadi apa. Kayak tadi itu yang aku omong ya, kita konsultasi dulu gitu. Kalau nggak ngerti mau jadi apa, tentu kita nggak tahu mau belajar apa, ya kan? Ya, misalnya kita kepengen pinter bikin baju, pengen misalnya bisa ngembangin model-model apa dari pola-pola kain-kain. Nah pasti kita harus belajar jahitnya gitu ya, bukan belajar digitalnya, kan nggak nyambung gitu kan, manual dan digital. Jadi dari situ dilihat, oh ternyata aku pengen mengembangkan ke arah, misalnya aku punya usaha atau aku pengen punya usaha di bidang craftsmanship gitu. Tentu kita ya akhirnya akan fokusnya ke pattern, sewing gitu. Tapi kalau aku kayaknya pengen punya usaha di bidang digital gitu. Jadi mungkin ada ya, ini kita pernah bikin project ya, bikin baju full digital nih, dari desain motifnya, dari polanya, dari sizingnya, SML, itu semuanya kita bikin dari komputer ya, terus di print, motifnya pun di print, kainnya di print gitu sampai jadi baju ya. Itu bisa loh, karena sekarang banyak banget desainer itu yang pakai metode seperti itu. Jadi mereka menggunakan motif yang mereka ciptakan sendiri untuk di kainnya itu, terus dikembangkan. Jadi mereka bikin koleksi itu yang pakai motif-motif yang ciptaannya mereka. Jadi ciri khasnya si desainer gitu. Dan itu sangat menarik loh. Banyak desainer, kalau teman-teman sering kepoin desainer gitu ya. Banyak desainer luar dan dalam juga itu yang melakukan hal-hal itu gitu. Jadi mungkin kalau ada desainer itu atau yang suka gitu ya dengan hal seperti itu, nah itu bisa masuknya ke digital gitu. Jadi nggak harus manual. Nah, karena digital itu dari nol juga diajarinnya. Jadi teman-teman mungkin mikir digital aku harus bisa manual dulu ya. Oh enggak, langsung digital tuh kita ajarkan dari nol loh gitu. Jadi di situ dari program aja tuh ada fashion desainnya sendiri secara manual, ada pattern making secara manual bisa,
dari segi digitalnya bisa, kita dari nol dan juga bisnis. Jadi mengembangkan si murid ini yang dari nol, nggak ngerti apa-apa bisnis itu sampai ngerti dan bisa menjalankan bisnis, atau juga orang yang sudah punya bisnis dan dia kepengen mengembangkan bisnis itu. Jadi soalnya itu sering terjadi kadang kalau kita udah punya bisnis ya, terus nggak ngerti, oh ternyata aku tuh ada problem ini yang menyebabkan mungkin selama ini penjualanku itu kurang maksimal, atau mungkin dari segi ini, misalnya kita punya media-media gitu ya, kita punya sosial media, kita punya website, kok kayaknya nggak efektif ya sama ini, ya aku harus ngapain? Nah itu mereka kadang kalau nggak mengerti dari segi itunya, akhirnya nggak maksimal di situ, atau mungkin accountingnya, mungkin selama ini perhitungan labanya nggak tahu, bisa aja loh, itu pernah terjadi juga soalnya kayak gitu. Jadi dari situ itu kenapa perlu ada vision bisnis. Dan saat ini setahu saya sih kalau di Kota Malang masih belum ada yang vision bisnis yang seperti ini, karena kita benar-benar fokusnya itu kayak di setiap usaha dari murid langsung gitu loh. Jadi nggak mau kita ajarkan di dalam satu kelas gitu ya, oh vision bisnis harus begini loh, teorinya begini, maka kamu harus begini, teorinya begini, kamu harus begini. Tidak seperti itu. Kita akan lihat spesifik studi kasus dari kasusnya si murid satu per satu itu untuk kita lihat, karena setiap kasus itu berbeda penanganan gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah misalnya dengar gitu, kelas vision bisnis jadi satu isinya 20 orang gitu misalnya, itu sangat nggak efektif sebetulnya, karena kita tidak bisa samakan kasus dari setiap bisnis ya. Bisnis itu unik ya, ada seninya soalnya. Jadi kayak anggapannya itu tidak bisa bisnis A dan bisnis B itu nggak bisa kita lakukan problem solving dengan cara yang sama loh, karena problemnya kan berbeda, menanganinya berbeda, ketemu orangnya, ketemu customernya juga bisa berbeda gitu, pasarnya bisa berbeda, bahkan jenis bisnisnya juga bisa berbeda gitu. Jadi sangat unik ya di bidang bisnis ini. Nggak bisa kita kayak mikir aku belajar aja deh dari mana gitu, terus habis itu aku bisa tiba-tiba jadi mahir bisnis. Bisnis itu sesuatu yang sebetulnya dipelajari itu paling banyak dari pengalaman, sebetulnya memang betul. Nah oleh sebab itu kenapa di tempat kita ini di Miresal ini kita melihat dari kasus per kasus gitu, karena kita lihat posisinya si murid ini bagaimana posisinya saat ini. Nah kita selesaikan berdasarkan kasusnya si murid itu tadi, seperti itu. Itu kalau dari segi goal skill yang dibutuhkan. Nah kalau dari programnya kita sendiri ada pembagian itu berdasarkan sistem belajar dan juga sistem pembayaran. Nah ini yang unik, yang tadi di poin ketiga, affordable price. Jadi kita ngomong dari segi harga di Miresal ini bisa dibilang tuh unik ya. Uniknya itu karena ada beberapa kategori gitu loh. Kalau bisa dibilang nih, ada yang reguler itu program umum ya. Kalau kita lihat tuh ya paket-paket itu yang paling umum lah. Mungkin kok teman-teman pernah tanya-tanya gitu di sekolah-sekolah fashion gitu, itu yang umum seperti itu, yaitu sama di Miresal juga ada. Tapi di Miresal ini ada juga yang namanya program bulanan, yang mungkin uniknya yang belum pernah aku temukan di tempat lain, dan ini baru ada di Miresal juga sekitar 2 tahun ini gitu ya. Itu murid ini bisa sangat lebih mudah dari segi pembayaran karena bisa bayar bulanan. Jadi nominalnya jauh lebih ringan ya pastinya gitu, dan ini murid juga akan merasa lebih enak ya, karena pengaturan dari kalau bulanan memang kan dari durasi mungkin pasti lebih singkat ya. Kalau reguler kan misalnya mau beberapa hari dalam seminggu bisa, mau 3 kali dalam seminggu gitu itu bisa. Tapi kalau bulanan kita ada kayak plot waktu gitu loh, misalnya seminggu sekali di hari apa. Nah tapi murid juga bisa mengatur gitu. Jadi kita ada online dan offline juga tuh. Nah itu bisa private, bisa semi private. Nah itu harganya juga bisa berbeda di situ gitu. Jadi teman-teman bisa milih gitu. Aku kayaknya kepengen yang lebih murah tapi juga kurikulum yang bagus gitu kan. Kalau di Miresal sama loh itu kurikulumnya persis, jadi nggak ada bedanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir kok harganya lebih murah, apakah lebih jelek gitu ya, apakah lebih nggak keurus, nggak, sama. Kita secara kualitas sama, tapi bedanya hanya kayak sistemnya, sistem pembayarannya, sistem belajarnya, itu saja yang beda. Tapi kalau dari kualitasnya, dari segi kurikulum, materi, cara tutor mengajar, semuanya sama gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Itu dari segi reguler. Ada juga diploma sih kita. Kita juga ada diploma ya. Jadi diploma ini program yang paling lengkap. Jadi semua yang tadi aku omongkan tuh ada di sini gitu. Jadi kalian dari yang nol foto gitu ya, nggak bisa mengoperasikan mesin bahkan ya. Nah sampai bisa bikin brand nantinya. Jadi di diploma ini karena kan benar-benar dibimbing,
kalau kalian belum punya brand, kalian belum punya usaha, akan dibimbing benar-benar bikin brand. Karena bikin brand itu adalah project yang ada di dalam sini dan akan di semacam kayak ada pendampingan gitu. Kita dampingin supaya brand itu bisa berjalan. Atau kalau teman-temannya udah ada brand pun, itu juga bisa ambil diploma. Jadi di diploma ini kalau udah ada brand, kita akan bantu supaya bisa mengembangkan. Misalnya nih, pernah nggak kepikiran, aku kepengen loh bisnisku itu bisa nggak perlu aku tungguin terus-terusan gitu. Atau istilahnya ya kalau dalam dunia bisnis itu autopilot gitu, pengen nggak kayak gitu. Nah kalau kepengen, nah itu di diploma bisa. Kalau teman-teman udah ada usaha ya gitu. Jadi levelnya itu berbeda. Tadi aku bilang tuh fashion bisnis itu kan sesuai dengan kondisi. Jadi kita nggak bisa samakan. Kalau bisnisnya udah jalan, pastinya akan ada penanganan yang berbeda di situ. Tapi itu akan kita sesuaikan dengan si murid sih, kondisinya bagaimana gitu. Jadi itu kalau udah ada bisnis itu enaknya kayak misalnya aku mau autopilot itu bisa dibantu. Terus misalnya aku pengen buka cabang, pengen bikin sistem reseller gimana gitu supaya bisa mengembangkan lebih luas mungkin jaringannya. Nah itu gimana caranya? Nah itu bisa belajar di situ, kayak gitu. Jadi di situ teman-teman nggak mulu ya, maksudnya kayak diploma aku kayaknya kok lama gitu ya. Setahun tuh cepet loh teman-teman sebetulnya untuk belajar fashion. Jujur aja aku kan belajar fashion beberapa tahun ya, beberapa tahun loh. Mungkin kalau di total sekitar 4 tahun kali. Jadi belajar fashion 4 tahun tuh aku merasa kayak masih belum bener-bener kayak yang muahir banget loh. Karena apa? Karena ilmunya berkembang kan. Pertama tuh ilmu berkembang sekali. Yang memperkaya adalah karena aku punya usaha juga gitu. Jadi saat punya usaha, sekolahnya udah dibantu dengan sekolah ya, kemudian punya usaha juga, kemudian sekarang juga ada ini kan mengajar juga ya, itu sangat membantu sih. Jadi akhirnya skillnya berkembang terus gitu loh dari situ. Jadi kalau teman-teman pikir diploma setahun itu waktunya lama, sebetulnya waktu yang sangat singkat. Sebetulnya sangat singkat. Cuman di Miracle ini kita akan atur. Jadi benar-benar diatur ya, diploma itu kayak waktu setahun itu dibuat supaya apa yang kalian pelajari itu adalah hal-hal yang sangat penting. Jadi fundamental. Jadi tidak sampai misalnya nih kalian berpikir kalau kayaknya kalau belajar setahun itu terlalu cepat. Tapi apakah terlalu cepat itu tidak efektif? Itu tidak seperti itu. Jadi cepat bukan berarti tidak efektif. Dalam artian setahun itu kita akan membuat kurikulum yang memang sudah dirancang supaya teman-teman tuh mempelajari apa yang memang dibutuhkan. Makanya kita bilang di akhir program brand bisa berjalan gitu. Kenapa? Karena sampai goalsnya kita adalah si murid ini benar-benar ngerti apa yang harus dipelajari dan apa yang harus harus dikuasai saat dia memiliki sebuah brand gitu. Jadi waktu berjalan itu tidak kagok walaupun merasa aku baru belajar setahun gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi kita di Miracle ini benar-benar kayak bisa bilang itu kayak goalsnya itu adalah bisa dipraktekkan ilmunya itu. Nggak cuma melulu dari teori. Kayaknya keren gitu, maksudnya kayaknya keren nih aku bisa ngerti apa ya teori-teori yang bermacam-macam gitu ya. Oke, kita ada teori, tapi bisa dibilang kayak 30-70 gitu loh. Jadi kebanyakan tuh praktek yang memang harus langsung dipraktekkan. Jadi di sini hasil akhirnya adalah teman-teman bisa melakukan itu di dalam dunia bisnis gitu. Jadi nggak cuma mempraktekkan di sekolah saja, tapi bisa langsung terjun dalam dunia bisnis kayak gitu. Itu sih keunggulannya. Nah terus yang unik lagi di Miracle ada program yang namanya MEC atau singkatan dari Miracle Exclusive Community. Pernah dengar kali ya di beberapa kali kan kita share soal itu. Nah MEC ini kayak gini. Jadi kita tuh belajar dengan waktu yang lebih fleksibel, cuman full online. Jadi kita full online, kita bisa belajar mau malam kayak mau weekend kayak kapan aja gitu sambil rebahan gitu ya. Itu juga bisa loh gitu. Kenapa? Karena kita pembelajarannya by video tutorial yang runtut ya pastinya. Nah terus di situ ada grup community-nya di mana teman-teman bisa tanya. Kalau misalnya aku nggak ngerti soal materi ini gimana ya gitu ya. Kalau aku rasanya urutannya kayak kebingungan gitu. Nah itu juga bisa tanya di situ gitu. Jadi ada panduan di pembelajaran, tapi teman-teman memang di sini harus ada kayak semacam niat ya. Harus lebih niat gitu karena kan bisa dibilang tuh full online tuh, bener-bener full online, tidak ada paksaan untuk kita, ayo kamu harus bisa. Kan kalau kita ketemu tatap muka tuh kayak ada paksaan tuh kadang-kadang, ada kutip ya, paksaan tuh itu kalau nggak selesai kan gimana gitu ya. Misalnya udah bikin ini, nanti pertemuan berikutnya belum kelar tuh gimana gitu kan. Nanti bisa-bisa malah kita ketinggalan materi, kita bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau di MEC kita ini
dilepas ya, misalnya kita waktu dilepas, kita waktu sangat bebas, teman-teman mau selesaikan dalam setahun oke, mau selesaikan sebulan oke, mau selesaikan langsung besoknya oke gitu, jadi nggak ada paksaan harus berapa lama selesainya gitu. Nah cuman di sini enaknya materinya tuh sangat lengkap sih. MIC ini materinya ada semua. Kalau yang eksklusif ya, yang benar-benar full ya, semuanya tuh dari pattern, desain, digital, bisnis itu semua ada di situ gitu loh. Tapi ya teman-teman harus mengumpulkan niat lebih lah intinya supaya bisa mempelajari semua materinya itu tadi kayak gitu. Terus di Miracle ini juga yang unik lagi adalah kita ada berdasarkan dari levelnya si murid. Jadi di Miracle itu ada 3 level, yaitu basic, intermediate, dan advance. So di Miracle tidak ada permintaan murid harus bisa dulu, enggak. Jadi kalau aku nggak ada basic sama sekali, kita langsung masuk ke basic itu bisa. Bahkan kayak tadi aku bilang tuh nggak pernah megang mesin sama sekali pun bisa gitu, itu masuk ke program basic. Nah tapi program basic ini nanti ada lanjutannya gitu, intermediate, kemudian ada lanjutannya lagi ke advance. Apakah aku harus dari basic? Harus atau tidak? Jadi misalnya nih, aku udah ada basic atau aku sudah pernah belajar gitu ya, terus kepengen lanjutin ke intermediate langsung itu bisa gitu. Jadi nggak harus lah dari basic gitu. Dan di basic pun itu pemilihan programnya juga lumayan banyak loh gitu. Jadi nggak cuman baju cewek, ada juga baju cowok, ada baju anak-anak, ada ke garment gitu. Kita belajar tentang pembuatan konveksi. Nah itu juga ada di situ gitu. Jadi bisa milih gitu. Kayak nggak balik lagi ke goalsnya ya. Goalsnya tuh apa? Nah kita akan bantu arahkan, dan kita punya semacam kayak apa ya namanya, pohon gitu ya, apa ya, urutan gitu, urutan materi. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen apa itu ada urutannya. Nah itu ada di katalog. Nah mungkin teman-teman ada yang belum tahu katalognya, di Instagram itu ada linknya toh kan, ada link di situ. Jadi di bio tuh, di bio ada linknya, bisa diklik. Nah bisa nanti ada tulisannya download katalog, ya itu. Bisa dilihat di situ. Jadi itu katalog dari program-program kita, kemudian juga dari alurnya gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh aku skillnya di sini, aku tuh baiknya masuk kemana, itu bisa lihat dari situ. Tapi kalau teman-teman mau tes, teman-teman harus jadi murid dulu. Jadi kita biasanya ada tes itu untuk murid. Jadi aku mau belajar gitu ya, nanti kita tes dulu. Maksudnya tesnya adalah untuk mengenali cara belajarnya, mengenali kecerdasannya gitu, sehingga cara pembelajarannya kita akan lebih maksimal, lebih efektif gitu. Makanya kita berani garansi 100% di situ, karena kan kita sangat memperhatikan gitu. Nggak cuma melulu ngasih materi, tapi kita juga melihat kita mempersiapkan dari awal si murid ini siap menerima materi itu, benar-benar siap, dan dia tahu kalau materi ini dibutuhkan gitu. Jadi nggak salah pilih gitu loh. Bahkan kalau misalnya merasa nih, kok kayaknya aku tengah-tengah salah pilih ya, udah beberapa kali pertemuan gitu, kok kayaknya aku nggak salah ngambil program ini, switching program pun bisa loh gitu. Jadi tim Miracle itu sangat mudah loh, intinya semuanya itu bisa. Jadi kalau merasa kayak khawatir di awal itu, sebenarnya khawatirnya tuh nggak perlu gitu, karena kita di sini tuh sistemnya kan kekeluargaan ya. Nah kita itu profesional tapi casual gitu. Jadi kita profesional dari kerjanya, dari belajarnya kita profesional gitu. Bahkan absensi itu ada ya kan, kalau nggak absen ya hilang ya kan. Tapi kalau kita profesional tapi kita casual, jadi kita tetap santai, kita seperti kita belajar bersama teman gitu ya, bersama teman-teman gitu, bersama tutor pun kita anggap teman. Saya juga sebagai teman gitu ya, kita semuanya teman. Dan artian kita bisa mengatur supaya apa yang kita butuhkan itu bisa kita maksimalkan kayak gitu loh. Di sini itu seperti itu garis besarnya di Miracle. Jadi teman-teman bisa tahu ya, kenapa Miracle itu bisa kita bilang berbeda. Kami berbeda, kami juga berusaha sangat profesional. Kami selalu berusaha profesional dalam artian tidak pernah berhenti belajar. Bahkan kami sendiri di dalam tidak pernah berhenti belajar. Kami tidak pernah berhenti untuk melakukan riset, pengembangan, karena kami tahu kalau fashion itu tidak pernah berhenti juga untuk berkembang gitu. Sehingga kami tahu kalau murid juga membutuhkan skill yang terus berkembang. Itu sebabnya ada juga alumni, perkumpulan alumni di sini gitu. Jadi unik sekali, teman-teman bisa kumpul sama alumni dan sharing. Terus kemudian kita juga adakan, ya ini baru ya, kita baru adakan untuk kayak pelatihan alumni gitu loh. Jadi alumni itu tetap
in touch, kemudian tetap tahu perkembangan gitu, walaupun sudah lepas dan sudah kerja gitu. So ya begitulah kira-kira program-program yang ada di Miracle, kemudian bagaimana materi-materi yang ada di sini, sistem kerjanya kita itu bagaimana gitu, supaya teman-teman tahu. Dan juga kalaupun menjadi bisnis partner ataupun sudah jadi bisnis partner, teman-teman tuh bisa kayak misalnya kalau teman-teman ditanyain orang gitu ya, pasti kan harus bisa menjelaskan kan ya. Berarti kan nggak mungkin nggak ngerti sama sekali. Jadi teman-teman perlu tahu, perlu mengerti di Miracle itu seperti ini. Kemudian nanti bagaimana aku harus lebih, kalau misalnya kalian jadi bisnis partner, tentunya bagaimana aku lebih bisa menjelaskan. Karena kan menjelaskan tuh nggak mudah ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu akan kita ajarkan pelan-pelan maksudnya. Dari sini kan kita jelaskan tentang programnya secara garis besar supaya teman-teman tahu nih. Oh, ternyata di Miracle tuh begini loh. Mungkin selama ini ngeblank, atau mungkin selama ini cuma tahu dari postingan-postingan, atau mungkin cuma tahu dari website gitu kan, mungkin kurang jelas gitu. Jadi live hari ini membantu supaya teman-teman lebih jelas, dan nantinya kalau mau lebih dalam lagi, nah kita akan ajarkan sedikit gitu juga untuk membantu teman-teman yang mungkin kalau merasa aku kayaknya butuh belajar gitu. Nah, teman-teman juga tahu aku harus ngapain kayak gitu loh, nggak sampai ngeblank gitu. Oke. Aku sudah ngomong lama ya. Ya, oke. Thank you ya buat teman-teman yang udah ikutin live hari ini. Nanti kita akan rutin loh live terus. Jadi aku komit sih di sini sebagai aku sebagai pengembangan materi gitu ya. Jadi kerjaanku adalah ngembangin materi, ya, ngembangin kurikulum gitu. Nah di sini kita akan benar-benar komit gitu untuk bisa live paling enggak itu minimal 2 minggu sekali gitu, supaya kita bisa in touch terus, kita bisa kenalan lagi, tahu lagi ada yang baru, program baru mungkin ya kan. Nah terus jangan lupa kita bulan depan ini Oktober udah open diploma loh gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau belajar diploma bisa sekarang waktunya gitu, karena kita open diploma itu setahun cuman 2 kali maksimal gitu. Jadi mungkin ada yang mau ya silakan langsung kontak gitu. Oke, thank you banget buat semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Nanti kalau kurang jelas boleh sih nanti tanya-tanyain gitu, mau DM gitu gak apa-apa, mau chat di WA, ada WA admin juga ya, nomor admin itu bisa ke situ. Terus kalau pengen tanya-tanya DM boleh juga sih gitu. Oke, thank you buat waktu.